Kami senang Anda masih bersama kami di Leaders with Character. Mas Fis, bagaimana Anda melihat hidup saat itu? Apa yang Anda rasa sebagai orang yang berada dalam posisi seperti itu? Ya, memang tidak seperti biasanya ya, karena orang lain mungkin punya pengalaman yang berbeda. Tetapi ketika saya masih ingat umur 12 tahun melihat sosok ibu sebagai sosok yang tegar, kemudian menangis di depan saya dan curhat terkait dengan apa yang dia rasakan, kemudian penderitaannya, kesulitan hidupnya. Tidak mudah bagi seorang anak untuk melihat, apalagi waktu itu usia saya masih 12 tahun. Sebagai partner diskusi dan teman diskusi dengan ibu. Saya masih ingat juga ketika saya umur 12 tahun, karena ibu saya adalah orang yang buta huruf, dan memang momen yang paling tidak nyaman bagi kita waktu itu adalah ketika ambil raport. Jadi saya waktu itu pernah mengambilkan raport adik saya kelas 6 SD, saya masih 1 SMP, dan hadir di tengah-tengah duduk bersama dengan para orang tua, sementara kita baru usianya 12-13 tahun, dan berpura-pura dan bersikap seperti orang tua kepada adik saya. Tapi memang ya itu mungkin proses pendewasaan. Saya masih ingat dalam kerinduan akan seorang ayah itu tidak pernah tergantikan. Jadi bagi saya memang ketika ada sebuah proses perceraian, yang paling menderita memang adalah anak-anaknya. Terutama kalau perceraian itu prosesnya tidak baik ya. Semenjak usia 2 tahun sampai sekarang saya tidak pernah lagi melihat bapak. Apa yang Ibu katakan menjawab pertanyaan atau kerinduan pencarian Mas Fis akan sosok ayah? Iya, waktu itu saya sering dikasih nasihat, sudahlah kamu nggak usah sibuk-sibuk nyari bapakmu, kamu belajar yang pintar saja, nanti kalau kamu jadi orang, nanti bapakmu akan nyari kamu. Jadi apakah sudah pernah ketemu bapak hingga sekarang? Belum pernah ketemu bapak. Mudah-mudahan bapaknya menyaksikan hari ini. Beliau sudah menjadi Profesor Dr. Firmansyah. Nah, katakanlah seperti kata Pak Ari, Bapak saat ini menonton tayangan ini. Mas Fis mau bilang apa? Terima kasih. Ibu saya dulu sering memberikan nasihat. Suatu saat nanti kalau bapak kamu datang, terima dengan baik-baik, karena bagaimanapun itu adalah realitas bapak. Tidak ada rasa benci, ditinggal, sakit hati, marah dalam diri Mas Fis? Nggak ada. Sama sekali tidak ada? Sekali. Karena memang ya itulah proses penjadian hidup saya. Dan saya marah, saya berlari, toh tidak akan merubah apa-apa. Pelajaran yang cukup berharga buat kita ya, Pak Ari. Ada ruang keikhlasan yang begitu besar dalam dirinya. Anda SMP pun pernah ambil rapot sendiri, saya dengar. Atau iya. SMA waktu itu? SMA. Sampai ada menangis. Momen dimana ketika saya pernah menangis itu dulu waktu SMA kelas 2. Ketika tidak ada yang mengambil raport saya. Dan saya melihat teman saya diambil raport oleh bapaknya. Tapi memang ya itulah hidup saya, dan saya tidak akan hidup di dalam dengan keputusasaan. Saya harus bangkit. Kemudian Anda dapat kesempatan untuk kuliah? Iya. Anda pindah ke Jakarta, naik apa waktu itu? Naik kereta api. Saya dalam banyak hal masih merasa bersalah ya kepada almarhumah ibu saya, karena dulu kan masih UMPTN, dan selalu ditanya, kamu kuliahnya ambil apa? Saya bilang ambil ITS. Karena di Surabaya waktu itu ya? Karena di Surabaya tesnya. Tapi memang ITS pilihan ketiga, pilihan pertamanya adalah FEUI. Dan ternyata diterima di FEUI? Ternyata diterima di FEUI. Pindah ke Jakarta naik naik kereta, dan Anda selesaikan S1 dalam waktu sangat cepat? Iya, saya selesaikan waktu itu 3,5 tahun. Lulus itu kalau tidak salah dengan 2 angkatan yang sebelum Anda ya? Jadi bersama-sama dengan 2 angkatan yang sebelum Anda. Jadi saya diwisuda sendirian di angkatan saya. Saya diwisuda bareng bersama dengan senior-senior saya. Dan memang waktu itu ibu saya sedang sakit keras.
saya berkeinginan untuk segera menyelesaikan sarjana agar ibu saya bisa datang wisuda. Ya, tapi sayangnya ibu saya meninggal terlebih dahulu. Sebelum sempat Sebelum melihat. sempat melihat. Tapi ibu melihat dari atas sana, insya Allah. Karena ini adalah rupanya bakti dan perjuangan seorang anak. Dan memang cinta ibu yang membentuk Mas Fis seperti ini juga. Kita harus break dulu sebentar, nanti kita lanjutkan sesaat lagi di segmen yang berikutnya. Dan kami harap Anda pun tetap bersama kami di Leaders with Character. Biasanya kita ini adalah sangat mudah terkena penyakit excusitis. Excusitis adalah penyakit excuse. Mencari dalih, mencari alasan kenapa kita layak jadi orang gagal.